Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Di tahun 2015, kondisi laut Indonesia kini berada Sampah plastik adalah semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan. Dari tahun ke tahun, grafik limbah sampah plastik di Indonesia semakin meningkat. Plastik bukanlah sesuatu barang yang langka lagi. Data dari Making Ocean Plastic Free 2017 menyatakan rata-rata ada 182,7 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, bobot total sampah kantong plastik di Indonesia mencapai 1.278.900 ton per tahunnya. Beragam macam material plastik digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengemas dan menyimpan makanan, mulai dari plastik makanan, trash bag atau kresek, limbah botol sampo, limbah air minum, dan lain sebagainya yang terbuat dari plastik. Banyaknya penggunaan sampah di Indonesia disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan minimnya kepedulian untuk melakukan daur ulang sampah, didukung juga dengan adanya produk-produk yang dikemas oleh material plastik dengan harga murah dalam bentuk sasetan seperti kemasan makanan, sampo, dan produk lainnya karena masyarakat ketergantungan terhadap penggunaan plastik. Maka sekarang limbah sampah plastik yang ada di Indonesia semakin banyak. Dari data survei salah satu akun, Green Living, yang diposting di media massa online, dalam satu hari saja, jumlah sampah yang dihasilkan per individu sebanyak 9 plastik, 3 styrofoam, dan 1 kemasan botol sekali pakai, dengan asumsi sekitar 228 juta penduduk di Indonesia. Sehingga tidak heran bila berdasarkan data Jamdek 2015, Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton. Belum lagi banyaknya TPA besar yang ada di Indonesia dengan tumpukan sampahnya yang menggunung, bau, kumuh, kotor dengan banyaknya sampah plastik di sana. Akibat dari limbah sampah plastik menjadi penyebab pencemaran air dan tanah, pemanasan global, polusi udara, dan banjir, serta dapat menyebabkan beberapa penyakit. Limbah dari sampah plastik bisa menghasilkan zat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker, seperti kanker paru-paru, kanker prostat, kanker testis, dan kanker payudara, karena beragam senyawa kimia beracun yang bersumber dari plastik tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara, makanan, dan minuman yang tercemar limbah plastik. Nol tingkat lagi kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan, karena sampah plastik yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari ternyata tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, namun juga berdampak buruk bagi kesehatan. Budayakan gaya hidup ramah lingkungan sebagai salah satu upaya dalam menekankan volume sampah akan tidak semakin bertambah. Mari sama-sama mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi menanam pohon agar bumi semakin sehat dan tubuh terbebas penyakit. Maka dari itu, untuk mencegah semakin banyaknya limbah sampah plastik yang menyebabkan bahaya, maka perlu dilakukan pengurangan penggunaan plastik dengan menggunakan kantong pengemasan yang bisa dipakai beberapa kali penggunaan, membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan pembakaran sampah, serta perlu adanya kesadaran masyarakat untuk mendaur ulang sampah, memilah dan mengolah sampah plastik tersebut, karena sampah plastik yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari ternyata tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, namun juga berdampak buruk bagi kesehatan. Budayakan gaya hidup ramah lingkungan sebagai salah satu upaya dalam menekan volume sampah agar tidak semakin bertambahnya sampah plastik.